Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Aprilia dari 2A2 Ilmu Hukum. Di sini saya akan menyampaikan atau memaparkan pendapat saya mengenai HAM, hak asasi manusia itu sendiri. Seperti yang sudah kita ketahui, pengertian HAM perlu dipahami betul bagi setiap orang, apalagi Indonesia. Karena Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Salah satu unsur yang dimiliki oleh negara hukum adalah pemenuhan hak-hak dasar warga atau basic right berupa perlindungan HAM. HAM itu singkatan dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar atau hak pokok yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan bawaan sejak lahir, sehingga tidak ada satu orang pun memiliki hak untuk melanggarnya. Di dalam hak asasi manusia juga memiliki prinsip, di mana prinsip-prinsip tersebut ada beberapa prinsip telah mencakup hak-hak asasi manusia internasional yang umumnya terdapat di hampir semua perjanjian internasional dan diaplikasikan ke dalam hak-hak yang lebih luas. Prinsip tersebut ada 3, yaitu yang pertama, prinsip kesetaraan. Manusia memiliki kesetaraan di dalam HAM. Prinsip ini menekankan bahwa manusia berkedudukan setara menyangkut harkat dan martabatnya. Berbagai perbedaan yang melekat pada diri manusia tidak akan menyebabkan timpangnya kedudukan manusia, karena meski begitu mereka tetaplah manusia. Hal tersebut juga tercermin dari prinsip equality before the law, yang merupakan prinsip kesetaraan di muka hukum. Maksudnya kesetaraan di sini adalah membutuhkan perlakuan yang sama, yang harus diperlakukan sama dalam situasi yang sama, dan harus diperlakukan secara berbeda dalam keadaan yang berbeda juga. Contohnya, jika seorang laki-laki dan perempuan dengan kualifikasi dan pengalaman yang sama melamar untuk pekerjaan yang sama, maka HRD harus memperlakukan mereka sama dalam kondisi yang sama juga, tanpa membeda-bedakan. Kurang lebih seperti itu. Yang kedua, prinsip non-diskriminasi. Artinya, jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif. Diskriminasi itu kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama atau setara. Prinsip ini dikenal pula dengan nama prinsip non-diskriminasi. Universal Declaration of Human Rights menyebutkan beberapa bentuk diskriminasi yang tidak dibenarkan, antara lain ada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau opini lainnya, nasionalitas atau kebangsaan, kepemilikan akan suatu benda atau properti, kelahiran, orientasi seksual, umur, dan cacat tubuh, dan identitas lainnya. Yang terakhir ada prinsip kewajiban negara. Prinsip kewajiban negara timbul sebagai konsekuensi logis dari adanya ketentuan menurut hukum HAM internasional bahwa individu adalah pihak yang memegang HAM, sedangkan negara berposisi sebagai pemegang kewajiban terhadap HAM, yaitu kewajiban untuk melindungi, menghormati, memenuhi, menyebarluaskan, mengembangkan. Menurut hukum internasional,
Kewajiban ini di atas merupakan kewajiban yang bersifat erga omnes atau kewajiban bagi seluruh negara jika menyangkut norma-norma HAM. Misalnya larangan melakukan perbudakan, genosida, dan penyiksaan. Beberapa contoh yang paling umum adalah hak untuk hidup dan pelarangan untuk penyiksaan. Negara tidak boleh mengikuti kesalahan negara lain yang merampas hak individu untuk hidup atau pelarangan penyiksaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.